nanti sarapannya gimana. Padahal jam 6 itu harus sudah sampai di PDMCD, bukan jam 6 dari rumah, jam 6 di PDM. Lebih baik ditunggu atau menunggu ibu-ibu? Ya, lebih baik menunggu daripada ditunggu. Bapak Ibu yang saya hormati, masih ingat yel-yel aroma nggih? Biar semangat, biar Bu Dokter nanti kalau mengisi materi juga semangat. Ar-Rahmah, kurang semangat nggak Bu? Lagi. Ar-Rahmah, itu Bu. Orang Sunan Bu Dokter. Untuk menyingkat waktu, Bapak Ibu akan langsung saja Bu Dokter yang akan memberi materi persiapan kesehatan calon jamaah haji 2025 yang akan disampaikan oleh Ibu Dokter Hajah Mastuti. Monggo Bu Dokter, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Ibu Hajah Masruhah, yang kami hormati Bapak Haji Mukmin, Bapak, yang kami hormati Ustadz Surhan, Bapak Ibu sekalian, para senior, sebagian besar sudah kami kenal, cukup akrab. Nyun sewu, sebelum kami menyampaikan materi, izin perkenalan dulu Bapak Ibu, mungkin ada sebagian yang dereng terpanggil. Perkenalkan, saya nama Dr. Mastuti, keseharian saya di RSUD Kendal, ya, temannya Bu Adilah. Sering keliru dengan yang Ibu Sri Mastuti yang dari Batang, ya. Kalau yang dari Batang beliau dokter kecantikan, kalau kami bukan, kami dokter umum saja di RSUD Dr. Suwondo Kendal, Makassar, Bapak. Beberapa sudah tetang, beberapa juga sudah sering berinteraksi. Untuk hari ini kami akan menyampaikan tentang kesehatan haji. Beberapa waktu yang lalu sudah disampaikan oleh Dr. Hidayat, spesialis penyakit dalam. Untuk hari ini mungkin kami sedikit menegaskan beberapa hal yang teknis dan nanti mungkin diperbanyak tanya jawab kemauan. Ya. Sedikit menginformasikan, dulu kami juga alumni. Ini masih menjalankan pengajian khusus untuk para calon jamaah haji yang dulu melaksanakan haji dengan KPIH Ar-Rahmah. Kami berangkat tahun 2017. Alhamdulillah waktu itu didampingi ada Ustadz Ihsan, kemudian Ustadz Farhan. Karena waktu itu dibagi KPIH Ar-Rahmah dibagi menjadi 2 kloter. Dari sini berangkatnya terpisah, di sana pun juga maktabnya berbeda. Namun untuk beberapa kegiatan kami berada di sana. Alhamdulillah waktu itu banyak ustadz yang mendampingi kami, termasuk juga almarhum Ustadz Ishak. Waktu itu juga kami didampingi beberapa ustadz dari KPIH Ar-Rahmah, dari Muhammadiyah, sehingga alhamdulillah itu nikmat yang luar biasa bagi kami. Mendengarkan Bapak Ibu sekalian membaca talbiyah, rindu, kangen banget Bu. Mudah-mudahan kami
diberikan kesempatan untuk ke sana lagi. Ini doainnya libur Bapak Ibu. Ya. Jadi untuk pembahasan tentang kesehatan haji ini sebetulnya ada 5 hal yang nanti perlu panjenengan ketahui. Yang pertama adalah tentang bagaimana untuk mencapai istitoah. Bapak Ibu sekalian sampun diparingi surat istitoah dari puskesmasnya masing-masing nopo dereng? Berarti ini memang masih proses ya, ada beberapa puskesmas yang sudah diberikan, namun yang lain menyusul. Kemudian kedua yaitu mengendalikan faktor risiko kesehatan haji. Ini untuk yang kemarin sudah diperiksa dari puskesmas dan ada beberapa catatan ya, atau barangkali ada Bapak Ibu sekalian yang masih ada PR yang perlu dikonsulkan ke dokter spesialis. Ini juga perlu nanti saya diskusikan. Hasil pemeriksaan kesehatan sudah diterima semua Bapak Ibu sekalian? Sampun, gitu sampun ngertos rapotipun piyambak ya. Kalau yang ada masih rapot yang perlu diperbaiki, masih ada waktu pinten 2 bulan lagi Bu untuk mengendalikan faktor resiko kesehatan haji. Kemudian yang ketiga adalah menjaga agar jamaah haji dalam kondisi sehat selama di Indonesia, dalam perjalanan dan di waktu menjalankan ibadah haji di tanah suci. Jadi sehat waktu mau berangkat, sehingga jangan sampai ketika oleh dokter ya sudah dinyatakan istitoah, ternyata di donor dan dinyatakan tidak istitoah. Ada beberapa kasus seperti itu. Kemudian yang keempat adalah mencegah terjadinya transmisi atau penularan penyakit ya, terutama penyakit yang menular yang mungkin dibawa ya oleh jemaah haji dari luar negeri, kemudian ditularkan ke jemaah haji Indonesia, dan ini dibawa sampai ke Indonesia. Mungkin panjenengan masih ingat kasus pandemi COVID ya, tahun 2020 sampai waktu itu ibadah haji sampai ditunda. Dan ini mungkin panjenengan membaca di media sosial ya, kasus pneumonia yang sedang marak di Jepang. Nah ini juga harus diwaspadai, karena mungkin ketika ya di tanah suci sana tidak menutup kemungkinan ada jemaah haji yang berasal dari Jepang. Jadi nanti harus seperti apa pencegahannya agar tidak tertular atau ada transmisi penyakit dari jemaah haji luar Indonesia ke jemaah haji Indonesia. Dan yang kelima adalah memaksimalkan peran dari masyarakat dan penyelenggara kesehatan haji Indonesia. Ini dari kami, mungkin kami termasuk masyarakat di luar sistem penyelenggaraan haji ya, termasuk juga dari Aroma, ini masyarakat yang membuat lembaga yang bimbingan haji yang memang berperan untuk menambah, memberikan peningkatan kompetensi atau wawasan kepada para calon jemaah haji. Katanya Bapak Ibu sekalian, ini latar belakang mengapa perlu diberikan pembekalan tentang kesehatan haji. Menika panjenengan bisa mirsani dari tahun 2017 sampai tahun 2023. Ya, yang warna muda ini jamaah haji yang tidak ada riwayat penyakit. Dan yang warna hijau tua itu jamaah haji yang punya riwayat penyakit. Banyak mana Bapak Ibu? Kata pundi? Ya memang bisa dimaklumi karena rata-rata mendaftar haji itu kemampuan untuk ini setelah usianya 40 bahkan 50 tahun ke atas. Apalagi sekarang daftar tunggunya sampai berapa tahun? 35 tahun. Bapak Ibu sekalian daftar tahun berapa nih kok? 2012 gitu. Berarti sudah menunggu berapa? 13 tahun nih. Masya Allah. Mudah-mudahan penungguan yang lama, penantian
sampai 75% ini calon jemaah haji ini mempunyai faktor resiko penyakit. Ya. Nah, untuk sakitnya apa saja? 5 penyakit terbanyak yang menyebabkan jemaah haji ini diobati oleh Pusat Kesehatan Haji Indonesia. Itu ada infeksi pernafasan atau paru-paru atau pneumonia. Itu Bapak Ibu kan bisa lihat tahun 2023 itu ya, pasca COVID pertama kali ya. Kalau 2022 ini kan memang kuotanya dikurangi ya. Ya, tahun 23 ini perdana full kuota pasca COVID. Pneumonia banyak sekali, infeksi pernafasan atau parunya banyak sekali. Kemudian selain itu ada PPOK atau penyakit paru kronis, kemudian diabetes mellitus atau gula, gagal jantung, dispepsia itu gangguan pencernaan, demensia itu linglung, ya linglung, dan IMA dan PCK atau penyakit jantung. Jadi ini penyakit terbanyak yang ditangani oleh KKHI atau Pusat Kesehatan Haji Indonesia. Kemudian 5 penyakit yang banyak dirujuk ke rumah sakitnya Arab Saudi, ini juga hampir mirip Bapak Ibu. Ada infeksi paru atau pneumonia, PPOK atau penyakit paru menaun, ya. Kemudian IMA dan PCK atau penyakit serangan jantung, gagal jantung, stroke, dan sesak atau dyspnea. Jadi ini yang 5 penyakit yang sering dirujuk ke rumah sakitnya Arab Saudi. Ini bisa dicegah ternyata. Ya, jadi nanti coba dilihat rapotnya masing-masing ada PR apa. Jangan sampai ya PR itu ketika masih sisa 2 bulan ini bisa, harapannya kan bisa dikendalikan ya, jangan sampai ini kambuh lagi ya kan dia. Nah, ini ada fokusnya tahapan manasik atau pembinaan haji sebelum keberangkatan, kemudian saat berangkat dan setelah sampai di tanah air. Ini mungkin sebelum keberangkatan dulu nih Bapak Ibu. Nah, latihan apa yang harus dilakukan ketika menunggu berangkat? Ya, mungkin ini mau bisa dimulai beberapa tahun atau sampai beberapa bulan menjelang berangkat. Ini dari Kementerian Kesehatan ada istilah singkatan ya, mami istri berolahraga dengan hati riang, tidak lupa cek kesehatan dan jalankan program. Ini singkatan yang dikeluarkan oleh teman-teman dari Kementerian Kesehatan. Isinya apa saja? Nah, makan, minum, latihan, makan dan minum nih. Latihan, makan dan minum. Ini makan minum secara mandiri. Mungkin bagi Bapak Ibu sekalian yang sehat walafiat, tidak ada ketergantungan dalam melakukan aktivitas, hal ini menjadi hal yang biasa. Namun bagi Bapak Ibu yang mungkin ada riwayat dulu pernah stroke, kemudian mungkin juga perlu pendampingan yang lain, tentu latihan makan mandiri ini menjadi sesuatu yang perlu dilatih, perlu dimandirikan. Kalau ketergantungan bagaimana? Monggo, misalnya ada anggota keluarga dan yang satu regu, itu harapannya ini Bu, menjalin keakraban, saling tolong menolong, legowo, rela berkorban, tidak nafsi-nafsi, tidak egois ya. Mungkin tidak terasa ketika di sini, tapi ketika di sana, ketika semua berlomba-lomba mendapatkan kesempatan beribadah itu sebanyak mungkin, kadang-kadang ibadah lain yaitu berupa membantu temannya, mengutamakan orang lain, itu yang perlu diingatkan terus. Alhamdulillah nih teman-teman dari KPIH Ar-Rahmah atas pendampingan para ustadz-ustadzah di KPIH Ar-Rahmah ini termasuk yang peduli dengan Bapak Ibu sekalian yang memang perlu bantuan. Mudah-mudahan ini harus selalu diingatkan bahwa ibadah itu
yang membutuhkan, kemudian berkorban untuk temannya yang lain nih. Kemarin kami dapat informasi ada yang menggunakan kursi roda. Alhamdulillah waktu itu nih ibunya Mbak Uun waktu itu tindak haji 2017 bareng kami. Beliau habis kecelakaan ya Bun, habis kecelakaan sehingga tindak haji beliau membawa kursi roda sendiri. Jadi disarankan untuk membawa kursi roda sendiri. Dan alhamdulillah teman-teman yang ada di KBIH Aroma ini saling bergantian membantu. Alhamdulillah ini untuk informasi saja. Karena kalau di sana harus menyewa kursi roda, kemudian menyewa tenaga untuk mendorong, tentu ini juga istilahnya perlu biaya lagi. Katanya nanti Bapak Ibu dari ketua rombongan atau ketua regu bisa dikondisikan lagi, terutama mereka yang memang membutuhkan. Ini nanti yang mendorong untuk tawaf siapa, atau ditawarkan relawan yang mau membantu siapa, kan Bapak Ibu. Kemudian perlu makanan yang bergizi. Ya, kemarin mungkin Dokter Hidayat sudah menyampaikan ya, kurangi karbo, kurangi yang manis-manis, tentunya. Kemudian tidak pilih-pilih menu. Ya, fleksibel nih. Ya, karena di sana adanya ya itu, enak apa itu ya. Adanya itu, bismillah enak itu ya. Enak, aku rasanya gini rasanya. Karena sayurnya juga itu, wortel, buncis, apa itu kan. Sayurnya hanya itu. Jadi panjenengan bismillah enak semua, tidak pilih menu gitu. Yang penting ya pikiran yang positif itu membuat kita itu enak makan. Jangan sampai istilahnya dari awal sudah pilih-pilih, di sana malah panjenengan malah kasihan kayak saudara. Itu kemudian tidak mencela makanan, ya bagaimanapun wujudnya itu memang istilahnya budaya di sana, bahwa mereka mungkin selera rasa itu berbeda dan sebagainya, itu diterima saja. Kata gitu, jadi itu harus dilatih mulai di sini. Ini menunya Senin apa ya? Coba. Aku bilang ya, kok ini ya, katakan refleks ya, menu itu refleks yang kurang bagus itu mulai selalu dilatihkan, tidak dalam makanan apapun yang didapat itu alhamdulillah. Jadi misalnya kok nggak pas ya, nanti dimasukkan ke dusnya temennya, dia ya. Kemudian minum air putih 2 liter per hari. Ini kalau diukur gelas itu 8 gelas. Kalau diukur aqua ya 2 liter per hari. Kalau diukur gelas 8 gelas. Kalau diukur aqua yang 600 ml itu berarti sekitar berapa? 3 sampai 4 botol. Nah, sing ndak biasa minum, apalagi ibu-ibu ya sudah sepuh, khawatir nanti kebelet pipis, toiletnya masih jauh, tidak mau minum, khawatir nanti kebelet pipis, antri toiletnya seperti itu kan. Kadang ada yang sedia pampers, ya seperti sedia payung sebelum hujan, ya ada mbak pampers, kalau kebelet biar sudah ada yang menampung, tapi harus dibuang setelah itu, paling tidak biar kebelet belum dapat gilirannya, jangan sampai bocor ya. Kemudian Bu, ada triknya supaya minum 2 liter dalam waktu sehari itu tidak bikin kita kepingin pipis terus ya. Caranya yaitu minum ya tidak menunggu haus. Nah, minum itu tidak menunggu haus, tapi dalam waktu 15 menit. Setiap 15 menit itu harus minum 3 teguk. Karena apa Bu? Di dalam darah itu refleks. Begitu darah itu menganggap dalam tubuhnya itu sudah kelebihan air, dia akan membuang air itu. Misalnya ya, kita seharian puasa itu kan tubuh sudah terbiasa dengan kondisi darah yang pekat ya. Tiba-tiba buka puasa terus minum banyak. Nah, darah kan akan
akhirnya habis itu pipis. Sama ketika perjalanan kita nggak minum, kemudian minum, habis minum pasti pengen pipis. Nah, kalau diberi trik ya 3 teguk setiap 15 menit itu insya Allah tidak menyebabkan kebelet karena darah akan stabil kandungan airnya. Ya, jangan sampai itu tadi Bu takut kebelet pipis nggak minum, apalagi di sana cuacanya panas, dehidrasi Bu. Yang dilihat tenane ya, tanda-tanda yang bisa dilihat kita itu cukup minum atau enggak adalah warna dari air kencing. Kalau cairan cukup warnanya apa Bu? Bening. Ya. Kalau airnya kurang berarti keruh, makin kuning berarti makin kurang. Nah lagi cek pipisnya warnanya apa nak? Berposo atau pas poso biasanya warnanya kuning karena memang darahnya pekat, jadi keluar kencingnya juga pekat. Jangan sampai karena takut pipis kemudian nggak minum Bu, bahaya ya, dengan kebelet pipis dengan bahaya kekurangan cairan itu lebih bahaya kalau kurang cairan, apalagi di Arafah ya, begitu panasnya kemudian banyak dengan takut antri pipis sehingga nggak mau minum itu. Berapa terutama yang para lansia yang udah sepuh, karena kalau ke belakang harus ngajak teman ya. Seperti itu kadang-kadang kita sibuk, masing-masing kemana sibuk, dikir semua udah buat catatan doa dari tetangganya, sanak kerabat, punya udah tebel bacanya belum selesai gitu kan, sibuk doa. Ya ini mbak-mbak ke kamar mandi harus ditemani, menjadil kancane ewo kan. Ini mbak ngerepoti kancane nak kebelet aku rak mimi wae, aku mimi enak tekan Mina gitu kan. Padahal di Mina ya salah antar. Jadi harus dikondisikan. Dititipke siapa ngomong ini nanti bareng-bareng dikancani ke belakang. Jangan lupa ke belakang tuh bawa air di botol, karena belum tentu ya di embernya atau mungkin air untuk bilasnya itu ada normal. Ini nyala semua kan, ada yang alirannya kecil ya, kalau ada sedia air itu paling enggak. Yang di sini udah antri panjang, yang di dalam bingung nyari air gitu kan, antriannya makin panjang. Nah ini istirahat. Kenali kemampuan tubuh, ukur ulang kemampuan tubuh dan istirahat cukup. Ya, di sana Bapak Ibu lihat teman-teman yang semangat ya, ibadahnya semangat seperti itu, hawane itu pasti pengen mengikuti temannya yang semangat. Ya, berangkat menjelang asar berangkat sampai isya baru pulang, besok jam 2 sudah berangkat. Habis duha baru pulang, menjelang duhur berangkat lagi, habis duhur pulang ke. Ada yang tua seperti itu untuk mereka yang masih muda, mungkin juga secara fisik juga nggak masalah ya, tapi ya yang usianya sudah 50 ke atas, yang 45 tahun ke atas itu harus diukur sendiri kemampuannya seperti itu. Duhur nggak berangkat dulu. Oh ini kira-kira awal koyo ini Pak mangkat nih Mas bila harame bar maghrib ya, mau sholat sebelum maghrib atau sesudah duhur yang ada kok duhur di maktab saja itu perlu dirembuk. Kadang ada yang Bapak Ibu itu kan udah janjian ya, Pak engkau katanya ada soulmate sama bapaknya, ada yang soulmate sama teman sekamar, menurut sepakati jangan sampai aku ratu dikancani bapaknya ketua rombongan, dalam mereka temannya sekamar. Gara-gara itu malah jodohan kan. Harus sepakati bapak mikir rombongan ya, regu aku tak mangkat karo teman-teman sekamar. Diikhlaskan, disedekahkan waktunya bapak itu untuk mendampingi teman-teman perjalanan yang lainnya. Jadi harus disepakati waktunya. Ini
sehat banget pengen makan sing mbah kok dari aku mangkate menjelang maghrib berarti asare nih mantap aja. Jadi nanti ini mbah sih mungkin spesial ya ke Mas Dilarang itu mungkin mbah itu kadang nggak tiap hari karena capek mungkin 2 atau 3 hari sekali pas udah repot udah sehat mbak ya nanti jam sekian habis sholat asar kita berangkat nanti maghrib sama isanya aja dapat sampai beda-beda karena memang fisik berbeda. Nanti kalau pengen iramanya kayak gitu semua mbak sih tak ngancani sinten ya yang ini sudah makan kafe bapak nenggon masjid bingung akhirnya sholat dewe nenggon maktab ya di masjidnya depan aja juga nggak ada yang nunggu juga. Ini yang paling sepuh nyuwun sewu kayaknya kok masih muda semua ya. Alhamdulillah. Dulu saya sekamar itu bareng mbak itu 3 orang ya. Mbak Mul, Mbak Faiza, Mbak yang masih sedang Mbak ya. Jadi saya sekamar bareng mbak 3 orang. Jadi ya harus kompromi ya mbak di sini aja. Jadi istilahnya Pak benar-benar diatur jangan sampai ada kecemburuan. Masa ya Allah kok sih dititipin baik aku terus gitu kan. Lintasan itu akan muncul yang akan menghilangkan keikhlasan. Jadi ya Allah luar biasa. Ning kono jadi setan iki beda kan ngene. Setan itu lek ganas gitu. Dedengkote ora ning Mino kan. Ning Mino ki sing dibarang karo Nabi Ibrahim iki kan dedengkote jin ya. Nah, berarti kan godaannya luar biasa. Yang satu pengen rajin banget targetnya pokoknya nggak mau sholat di maktab, nggak mau sholat di masjid dekat maktab, pokoknya aku 5 waktu harus di masjid. Namun kepedulian sosial dia rendah. Monggo panjenengan sendiri yang menilai secara kesolehan, secara kemakmuran itu yang mana yang lebih bagus. Panjenengan sendiri yang bisa memilih. Itu luar biasa PR yang harus panjenengan sampaikan ke teman-teman. Apalagi ada yang kursi roda yang mau ke ini sudah berangkat semua. Mau sholat ke masjid depan aja nggak ada yang dorong itu. Akhirnya sholat di situ di kamar ya Allah jauh-jauh di sana itu kan. Ditanya bapak mau sholat kapan jam berapa saya bilang nanti ditemani siapa atau digilir ya pak. Yang dorong, yang ngajak ke sana, yang ngajak tawaf. Udah ambil yang paling atas kan. Ambil yang paling atas itu kursi roda cukup luas untuk mendorong tawaf. Pinginnya di bawah semua lagi, sampingan kalau yang di bawah itu harus pakai baju ihram ya. Nah kalau lantai atas memang semakin atas itu semakin jauh jarak muternya ya. Nah kalau mendorong teman-teman yang berkebutuhan khusus itu yang paling enak itu adalah yang lantai paling atas. View-nya juga bagus, apalagi kalau malam ya. View-nya itu lantai yang paling atas itu bagus. Apalagi yang suka selfie ya Mbak Uun ya. Ya, terus istirahat cukup ya. Tidur itu bukan hal yang ada. Ya Allah, Pak, aku turun saja. Aku nggak pernah kena capek. Ke Masjidil Haram itu jam 1:30 dari mata jam 2. Tapi sampai sana itu malah saya tidur gitu kan. Sama sebelah ditepuk. Mbak, aku tekan gini kok. Aku tekan gini kok turun gitu kan. Bener-bener ngantuk. Muka udah disemproti jam-jam gitu. Wudhu lagi. Habis itu tidur lagi. Subhanallah, ini memang karena capek ya, capek. Jadi panjenengan fokuskan yang inti itu kapan ya, jangan sampai panjenengan itu bersemangat di awalnya ini gelombang 1 nomor 2. 1 berarti di Madinah ya. Jadi porsinya harus diatur. Kira-kira kalau saya porsi di Madinah itu energi saya itu akan baterainya itu masih tetap full ya ketika sampai di Mekah, bahkan sampai di puncak di Arafah nanti. Dikira-kira ya nggak usah terlalu.
ya pinginnya ya yang muda-muda terus ya, tapi kan wis ini ya sudah 50 tahun ke atas, sudah menjelang 60 atau mungkin ada 60 tahun ke atas, wis orang meri kalian itu untuk ibadah yang lain masih banyak. Bismillah ya. Yang dinilai Allah itu kadang-kadang keikhlasannya. Ada yang kita lihat mungkin ibadahnya tidak seberapa, tapi keikhlasannya itu luar biasa. Mungkin di mata Allah itu jauh lebih luar biasa dibanding dengan yang luar biasa seperti ini, tapi kemudian menghadirkan riya, menghadirkan sombong atau sum'ah. Jadi yang dinilai adalah ketakwaan dan keimanannya. Nilai ibadah adalah itu, tidak banyaknya tapi keikhlasannya. Jadi dilatih untuk ikhlas, untuk peduli ya tadi. Kemudian itu juga jangan terlalu diforsir, karena istirahatnya orang haji itu ya ibadah ya Bu ya. Kalau memang istirahatnya itu untuk recharge, untuk apa, ngecas energi untuk besok bangun bisa ibadah lagi. Ya apalagi sebelum tidur ya mungkin udah diajari satu saat sebelumnya, jangan lupa wudu dulu sebelum tidur, baca doa-doa, zikir-zikir sebelum tidur. Dan ini harus mulai dibiasakan dari Indonesia. Ya jangan sampai terus kadang turun mau wudu gitu ya. Apalagi kecapean ya. Jadi istirahatnya orang yang haji untuk itu meningkatkan energi agar bisa beribadah lagi. Bismillah, mendingan nanti itu bisa ibadah. Kemudian berolahraga rutin. Nah, kemarin kan Pak Dr. Hidayat juga sudah menyampaikan ya olahraga rutin. Olahraga itu ya kalau standar dari Kementerian Kesehatan itu disarankan 150 menit satu pekan. Waktunya mau panjangkan bagi seperti apa monggo. Yang ideal yang memang di olahragawan sering rutin itu ya 3 kali seminggu masing-masing 1 jam gitu ya. Tapi yang ibu ya 1 jam olahraga boro-boro ya. Udah pagi-pagi udah buru-buru mau kerja, pulang kerja udah tetar tadi. Waktunya susah sekali. Palingan bisa dibagi itu 15 menit pagi hari, 15 menit sore hari, mungkin hari Jumat agak panjang, sehingga total aktivitas olahraga itu 150 menit. Bentuknya apa? Nggak harus yang olahraga yang mungkin membutuhkan waktu yang banyak ya. Jalan kaki mungkin ya. Kemudian naik sepeda gitu ya. Yang tadinya mungkin ke pasar itu biasa naik sepeda ke tukang jualan sayur tuh naik sepeda jalan ya. Kalau berangkat kerja jalan kapan ya berarti dekat ya ke rumah sakit jalan. Tapi sampai rumah sakit harus ganti baju ya Bu, kopios itu ya. Jadi monggo 150 menit selama 1 pekan diatur monggo. Yang olahraga yang membuat panjenengan kalau olahraga itu menggeh-menggeh. Nah, kalau olahraganya jalannya jalan lenggang kangkung itu katanya nggak dihitung olahraga baik. Dari jalannya harus nanti takoni tapi oh iya aku senangku persiapan kanggo tawaf gitu. Panjenengan ditakoni ini sampai menggeh-menggeh itu baru disebut olahraga. Kita loh Pak olahraga di sini. Jadi olahraganya itu yang sampai nafasnya terengah dan nadinya mulai meningkat. Kalau jalannya jalan sambil berumpi ngobrol, gimana jalan-jalannya kemarin itu nggak gitu olahraga Bu. Kalau ini ya harus jalannya itu benar-benar biar denyut jantungnya meningkat. Sampai ya sekitar 1-2 minggu sebelum berangkat ke tanah suci itu harus masih terus latihan fisik. Nah hati-hatian pola pikir dan mentalitas ya, ini bersyukur, latihan tersenyum. Itu kemarin Ustaz kata beliau itu memang Pak Dokter yang besar ya Pak Dokter Hidayat sudah menyampaikan tentang hal ini. Aku memang potongannya seorang orang senyum ya. Ya kalau ketemu orang senyum ngomong sesuatu aku potongannya seorang.
yang dilakukan cek kesehatan Bapak Ibu sudah semua ya, tensi ya dijaga stabil ya. Kemudian nadi normal itu 80 sampai 100. Kalau lebih dari 100 habis olahraga nggak apa-apa. Tapi kalau kondisi istirahat itu antara 80 sampai 100. Kok jantung cepet banget? Habis olahraga kan nggak ada. Udah pernah diperiksa kan? Pemeriksaan jantungnya normal saja. Terus gula itu sekarang yang diperiksa itu lebih dipercaya itu HbA1c, bukan gula sewaktu atau gula puasa. Karena ini seringnya panjenengan semua ya Bapak Ibu sekalian kalau mau diperiksa itu biasanya bikin ujian dulu ya. Ujian lo dilihat rapotnya orang dari dikurangi, orang nunjuk manis itu ya, nggak perlu kosong berang-berang minum hasilnya terus. Nah sekarang pemeriksaan gula itu yang sering diambil dipakai adalah HbA1c ya. Diperiksa gula puasa, gula setelah puasa kok normal, ternyata diperiksa HbA1c nya tinggi sebulan nih, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan sebelum dicek. Iki wah aku mau nggak dicek, Pak Mangan sakarpe ya. Ternyata HbA1c ini bisa melihat apa ya Bu ya, riwayat panjenengan daharnya apa itu selama 3 bulan itu ketahuan pakai HbA1c. Raisen apa sih ya soalnya gorengan gula masak kafe juga tetap kita apa kan? Cek gula sewaktu gula puasa bagus itu HbA1c ini 9, 10. Biasanya kalau yang periksa ke rumah sakit karena punya gula yang kronis itu diperiksanya 3 bulan sekali dari rumah sakit. Tapi kalau mau mandiri, mendingan bisa ke laboratorium di luar untuk periksa HbA1c. Normalnya di bawah 7. Berarti harus melek. Lek, bukan sakit itu ya, sempat ambil darahnya untuk periksa ini bisa melihat riwayat panjenengan daharnya selama 3 bulan itu apa bisa dilihat di sini. Kemudian jantung, rasa jantung mana sudah semua atau sudah ya, alhamdulillah normal semua ya. Kalau ada yang masih ada PR nanti bisa konsultasi ke dokter spesialis yang sudah rutin ya. Kemudian paru-paru ya. Kemudian untuk perempuan kadar Hb atau kental darah. Saya sendiri waktu itu kurang Bu. Dokter Hb ini kurang gitu ya. Karena mens setiap bulan ya Bu ya. Dan delalahnya itu memang mensnya itu banyak yang memang itu bawaan dari sononya ya Bu ya. Jadi yang dibuang sama yang dimakan itu ternyata nggak seimbang ya. Akhirnya diukur Hb-nya, dibuskannya sudah dilihat Hb normal itu 11-12 ke atas. Ya kalau di bawah 10 itu panjenengan punya PR supaya waktu berangkat itu di atas 11. Dan kalau Hb kurang gampang capek, gampang keringetan ya. Habis duduk berdiri itu berkunang-kunang. Ada yang masih punya PR tentang Hb? Nah, biasanya itu ibu-ibu muda yang mensnya masih teratur itu nih. Vitamin, jangan minum teh bersama dengan makan sayur karena teh itu menghambat
besinya tidak terserap. Jadi boleh teh, tapi jangan bareng dengan makan yang mengandung zat besi. Kalah zat besinya nggak keserap. Ya, ibu itu kalau misalkan dengan mau dahar yang kandungan zat besi, sayur dipisah di dahar dulu. Ya. Kira-kira jaraknya antara minum teh dengan Kayaknya bapak ini banyak teh ini. Aduh ya, ini aja Pak, misalnya dahar jam 8 itu minum tehnya ya jam 9, jam 10 gitu biar ya yang dicerna itu sudah selesai diserap baru kalau minum teh. kalau misalnya minum teh dulu itu makan. Ya, minum teh dulu, habis itu makan di gelas dulu ya Pak ya. Tehnya itu sudah bersih, baru dahar. Ya, kan itu kan gangguannya di lambungnya. Kalau tehnya masih bersemayam di lambungnya, ya dikasih zat besi. Jadi, nah itu orang Indonesia itu ya enak makan bareng-bareng. Nah orang mau transfer teh ini ya kan pilih jeruk ya Mbak ya, jeruk yang tidak manis, kecut dan merah. Air putih hangat. Haram memang tidak makan besar masa mau beli baru putih. Ribet tuh. Kalau minum nggak manis kok lemes. Panjenengan kadar gula yang diperiksa atau HbA1c sih pernah diperiksa? Pernah. Lemes itu mungkin karena naik begitu, istilahnya mau naik ujuk-ujuk dulu gitu ya. Sementara untuk menyerap gula itu kan butuh insulin. Nah, insulinnya itu apa ya istilahnya ya? Kewalahan gitu ya. Insulinnya kewalahan untuk nyerap gula itu juga bikin lemas. Ini ibu mungkin dilihat dulu punya riwayat gula apa betul? Kalau nggak punya, dicek di gula darahnya normal atau tidak rendah. BP-nya 203. Kalau sebelumnya yang puasa belum pernah, sudah agak mulai tinggi, jadi perbatasan. Minumnya daharnya yang gula, tapi jangan gula yang indeks glikemik kayaknya Pak Hidayat sudah nyampaikan ya, indeks glikemiknya jangan yang tinggi, yang begitu dimakan langsung gulanya langsung pecah semua ke darah, tapi ambil gula yang indeks glikemiknya rendah. Dari buah ya bisa buahnya juga bukan buahnya durian gitu ya. Kenapa sawo itu indeks glikemiknya tinggi tuh. Sawo, kelengkeng, rambutan itu tapi buah, tapi dia kadar gulanya tinggi. Mangga, pisang itu kadar gulanya tinggi. Ibu dokter yang di rumah sakit itu tuh tiap pas musim mangga itu pasti rapotnya. Oh bapak ibu yang periksa itu ini gara-gara panen mangga. Lagi daripada mubadir bu, dapat dari tetangga daripada mubadir setahun sekali gitu ya. Apa pisang yang juaranya tinggi kadar gulanya itu pisang, mangga, sawo, ya, kelengkeng. Kalau mau yang indeks glikemiknya rendah ya apel, paya, telur, kates, manisnya diganti manis yang indeks glikemiknya rendah. Kalau ini mau tanya lebih jauh kan sekarang ada ChatGPT, ada tanya Mbak Meta dia buah yang kadar indeks glikemiknya rendah. Baik, saya akan dijawab oleh Mbak Meta ya. Semangka ini Pak, bisa karena dia kadar airnya tinggi jadi bisa mengimbangi. Tunggu kalau apa? Semangka ini biasanya banyak menimbulkan glisek. Jadi nanti tanya Mbak Meta ya, biar tanya lengkap ya. Untuk habis, untuk kayak habis,
kemudian HP-nya normal 12,6, 12,5, 12,7. Kalau di donor darah itu harus minimal 12,5. Nah, kenapa sejak Oktober saya coba kok ke 11,5 diperbolehkan. Meski tensinya masuk, tetapi HP-nya nggak memenuhi, berarti nggak bisa. Kemudian saya coba lagi berjalan 2 minggu, 1 bulan, masih juga 11,5, masih tidak boleh. Nah itu ketika kemarin waktu cek kesehatan di bulan Januari di Puskesmas, tiba-tiba langsung 12,6. Nah ini kira-kira yang bisa menaikkan untuk HP-nya itu 12,5 sampai 12 sana itu nopo sih? Ya, itu nopo yang dari makanan, nopo gitu. Soalnya tiba-tiba kaget 12,5, tiba-tiba lagi 11,5. Beda alat yang dipakai, beda tempat untuk periksa. Itu soal kadang mungkin jadi PMI itu memang lebih selektif dan lebih istilahnya mungkin batasannya untuk bisa ini lebih ketat gitu. Berpikirnya sampai apa alatnya yang salah? Bukan salah, tapi memang masing-masing alat itu kan gitu kadang-kadang. Kayak tensi ya, kayak alatnya pakai itu yang kayak Iya betul. itu yang gede. Alatnya beda. Ya, semuanya pakai. Mungkin ada yang istilahnya lebih ketat, karena memang akan diambil supaya kalau habis diambil itu tidak mengganggu aktivitas yang mendonorkan darahnya. Kalau di PPNI memang kurang sekali gitu. Ya mungkin angka kesalahannya dibuat seminimal mungkin ya Bu ya. Yang menaikkan konsumsinya. Ya itu tadi ya resepsi ya makan-makan resepsi ya beda rata-rata dari wangi cuma ada ini Bu kecapean sering begadang malam itu juga kadang-kadang bisa terus mungkin mensnya banyak masih rutin menstruasi dengan jumlah kemudian banyak harinya itu itu kadang-kadang makanya tapi rata-rata kan ibu usia subur itu ya masih menstruasi bahkan banyak mungkin ternyata di kandungannya mungkin ada gangguan hormonnya atau apa terkadang ini membuat mensnya itu lebih banyak bisa jadi dari itu juga mungkin faktor usia bisa kemudian yang perlu dicek itu kemarin dicek ini ya dahak ya iya virusan ya berarti kalau ronsennya bagus itu tidak perlu cek dahak mungkin yang curiga itu baru dicek dahak kemudian tes hamil ya tes hamil ini untuk ibu bapak-bapak setelah Bapak Ibu kemarin dilakukan pemeriksaan kesehatan sudah ada hasilnya mungkin ada beberapa yang harus ketemu dokter waktu itu setelah hasilnya diterima itu dan seterusnya harus ketemu dokter karena ada yang harus dikonsultasikan atau mungkin ada juga yang dirujuk ke rumah sakit karena ada yang perlu dikonsultasikan dengan dokter spesialis. Nah, saran dari Bapak Ibu dokter yang sudah memberikan edukasi, memberikan penjelasan kepada panjenengan ini harus dilakukan. Termasuk minum obatnya. Ya, minum obat itu bosen nih, Ibu. Apalagi sudah merasa enak. Darah tinggi, gula, jantung, ya penyakit kronis yang lain itu tidak seperti batuk pilek, tidak seperti sakit panas atau diare yang keluhannya sudah enak itu kemudian obatnya itu tidak dilanjut ya wah lah gulanya normal tensinya saya 130 tak posor bebas sih seminggu amin rotok bebas sih untuk membelenger ngelobat saya ya nah panjenengan tensinya normal itu gara ayo bismillah gitu mulai tahu
Cuma kan kita ikhtiarnya unjuk obat nih. Pasien tensinya rendah itu karena dibantu oleh obat. Maka ketika panjenengan tidak unjuk obat, tensinya tidak ada yang bantu untuk menekan. Jadi setelah panjenengan 1 minggu tidak unjuk obat, naik bahkan naiknya itu akan lebih tinggi. Itu seperti panjenengan main bola bekel atau bola basket. Ketika panjenengan menekan kemudian tekanannya dilepas, itu membule itu luwih tinggi. Jadi sak bosen yang apa ya? Bismillah, ini yang menyebabkan saya sehat. Lillahi ta'ala, niat untuk persiapan haji supaya di sana dengan kondisinya sehat. Nyata nggih? Ya itu seterusnya seperti itu. Jadi memang kesehatan itu kok antara ikut masak kalau di Panambon jadi disuruh puasa mungkin ini ya, masing-masing puskesmas punya kebijakan khusus. Ada juga yang di ronsen dulu semua. Setelah ronsennya itu kelihatan yang normal, yang nggak perlu diperiksa DHU, yang mungkin ada bercak-bercaknya di paru-paru, kelihatan bercak-bercaknya baru diperiksa nih. Bercaknya ini karena bakteri yang lain atau bakteri TBC. Yang dicatat tidak isitoah itu adalah yang TBC-nya positif. Ya. Ada yang batuk ya, sekarang itu batuk 1 minggu itu nggak sembuh, itu sudah mulai diminta untuk cek dahak. Jangan sampai ya, karena ini kan masih sebulan 2 bulan, benar-benar dijaga kalau keluar. Mungkin ada temannya yang flu, itu temannya yang flu tapi nggak pakai masker, kita ya pakai masker. Ini kayak jenis COVID itu ya. Jadi untuk mencegah supaya tidak terulang. Ya, ini kemudian diperiksa kesehatan sudah nih. Ya, perhatian. Ya, ini yang bisa menunda untuk isitoah tapi sementara, tidak isitoah tapi sementara. HB-nya kurang dari 8, HbA1c-nya lebih dari 8, TBC dengan BTA atau bakteri tahan asamnya positif ya. Hipertensi ya, darah tinggi yang tensinya itu lebih dari 180 itu juga bisa menunda keberangkatan. Kemudian ya, sehingga harus segera diobati, jangan sampai tensinya itu karena dengan repot terus di sana sini, koper dan sebagainya, di sini normal, tapi lupa minum obat sampai dono dan di tensi ternyata tinggi. Teman-temannya sudah boleh terbang, panjenengan nunggu besoknya lagi dengan kloter yang lain gara-gara nopo tensi. Jangan kecapean, diatur istirahatnya. Memang kemurungsung wis. Pak iki lah sampetan sing diundang sapa? Watan karo gara-gara ketemu ya. Ya. Nah, bisa lagi stres sini dadi enggak. Obatnya lali mboten di ujuk. Ibu biasanya natake lali, bodoh pusingnya. Jangan sampai Bu ini darah tinggi, lupa minum obat bisa menunda keberangkatan. Nah ini HIV AIDS ini ya. Nah ini Bu, istitoah ya. Istitoah itu adalah syarat untuk layak terbang di haji. Ada 2 yang menunda keberangkatan. Yang pertama menunda untuk sementara, yang kedua menunda untuk selamanya. Yang pertama adalah menunda untuk sementara, tidak memenuhi syarat istitoah sementara, yaitu HB-nya kurang dari 8,5, didonor dan dicek. HB-nya harus deg-degan kayak ibu pipis, sama dicek darah, HB-nya kok kurang. Ternyata di dodol dan terdeteksi positif. Ya Allah. Ya Allah, hati-hati ya, pakai pelindung ya bapak-bapak ya. Ya karena nggak tahu
besok puskesmas kan kemarin. Ya pas udah kan besok menerbang, dicek lagi kencingnya. Sampai dipegang perutnya, jangan sampai hasilnya itu dimanipulasi. Ini memastikan benar bahwa terbang itu tidak positif hamil. Perutnya itu sampai diperiksa satu-satu. Udah itu lebih ketat. Ini percuma memanipulasi di sini daripada nanti ketahuan di sana dimanipulasi malah justru sakit kabeh. Apa adanya diobati sampai benar-benar hasilnya itu menunjukkan istiqomah. Ya. PTA ketirtaan asalnya positif. Ini kalau positifnya sudah kemarin bisa diobati genter 2 bulan supaya dicek itu sudah negatif. Ada beberapa tadi saya ketemu teman saya ada dosis positif enggak ini 2 bulan ini harus benar-benar minum obat rutin supaya nanti berangkat itu dites lagi sudah negatif. Jadi kalau pergi kemana-mana resiko pakai masker aja. Apalagi di situ ada yang batuk, ada yang kalau merokok mulai dikurangi, menjelang ke sana mulai dikurangi. Kalau puasa bisa tentu kalau ini kan bisa seterusnya berhenti alhamdulillah. Kemudian itu tensi dengan lebih dari 180 itu menunda keberangkatan. Diabetes dengan HbA1c lebih dari 8. Gagal ginjal stadium 3 dengan komorbid DM dan darah tinggi tidak terkendali itu menunda semua. Bagi yang ureum kreatininnya naik, punya komplikasi gula dan darah tinggi, ini segera diobati, berobat rutin, dicek ureum kreatininnya, fungsi ginjalnya, sehingga ketika dengan tindak itu kondisinya normal semua. Gagal ginjal yang stadium 3 masih diobati dulu sampai kondisinya stabil. Kemudian patah tulang sampai tulangnya ini menurut dokter ortopedi sudah diperkenankan untuk tindak. Ini ada beberapa teman dulu itu ditugaskan ini ya TKHD Landelala itu kecelakaan fraktur sehingga akhirnya tidak bisa berangkat. Jadi itu udah tahun berikutnya. Jadi dijaga ibarat manten. Oh jatuh-jatuh, ini berarti manten, gitu ya. Itu jadi kan juga sama. Kalau tidak, ya perlunya aja yang itu urgent dijaga kesehatannya ya. Bapak Hidayat mau jadi pembicara saja sampai 2 hari sebelumnya daharnya hati-hati, gitu ya. Jangan sampai pas jadi pembicara diare, gitu ya. Sama banyak tindak haji itu hati-hati tindak mana-mana yang kira-kira itu giling-giling dan sebagainya. Sesuk aku itu tak simpen nganggo haji gitu kan. Apane bareng mesake lantai kebanjiran gitu. Ya Allah, itu benar-benar jadi pembersihan jiwa ya, melatih kesabaran ya. Banyak istighfar, banyak penyaringan tasbih itu jadi latihan mental. Ya Bu, terus hamil yang tidak boleh tindak haji itu kurang 14 minggu, kurang dari 3 bulan. Dan lebih dari 26 minggu atau lebih dari 7 bulan itu nggak boleh. Kalau muda takut nanti di sana aktivitas berat, takut nanti mengganggu kehamilannya. Kalau sudah menjelang lahir, kalau berangkat takut nanti melahirkan di sana ya. Tapi kalau umur 4 bulan sampai 6 bulan itu bisa. Apakah benar? Saya punya teman Bu. Jadi waktu daftar manasik seperti itu nggak hamil Bu. Tapi ketika berangkat positif hamil. Ya tapi dihitung itu beliau tindak itu usia kehamilannya 4 atau 5 bulan. Tapi ditanting siap dia berangkat atau ditunda tahun depan. Kalau ditunda kan ibaratnya harus sepakat dengan suami udah ditunda berarti dua-duanya tunda tahun depan nunggu bayinya lahir atau bismillah berangkat. Kira-kira ibu ini memilih berangkat atau tunda? Berangkat. Ternyata ibu ini memilih berangkat. Masya Allah.
umur 6 bulan jalan 7 bulan tidak haji Ibu. Setelah anaknya lahir dinamakan siapa Ibu? Siapa? Namanya Namira. Namanya Namira teman saya itu Mbak Ruki. Mbak Ruki itu putranya yang Namira itu dari dalam perutnya Torek itu dia. Kalau Namira di dalam kandungan sudah ada haji. Jadi umur kehamilan 4 sampai 7 bulan ya itu bisa. Ya tapi ya itu luar biasa Bu. Jadi cerita aku habis dari Arafah panas ya kayak itu kan. Kemudian dia ke kamar mandi tapi karena hamil ini dia diprioritas. Banget juga. Aduh ya Allah, rasanya kayak apa gitu. Tapi alhamdulillah diberikan kesehatan gitu. Tapi ya dengan perjuangan dan doa gitu. Teman-temannya juga membantu alhamdulillah. Itu beliau dari sini mungkin 2015 atau 14 sebelum saya. Ada yang ini kepingin? Sudah menopause. Ini Bu, saya mau memberi materi tentang mengatur ya tahu Bu, menopause pera perlu. Dan ini yang tidak memenuhi citoah kesehatannya. Ini mutlak nggak boleh untuk tinggal. Mereka yang gagal ginjal stadium 4 dan 5 yang harus cuci darah. Untuk yang kebijakan terbaru yang harus cuci darah tidak diperkenankan tindak haji. Ya. Ya, ini 4 sampai ini saya dapat dari teman TKHI, ini persiapan 25 hari. Yang stadium 4, 5 yang dia harus hadir itu tidak istitoah. Kemudian ini pengerasan hati, penyakit liver yang lama itu kan kondisi akhirnya kan hatinya itu mengalami pengerasan atau disebut sirosis hipatis. Ini tidak istitoah. Ya. Tapi biasanya kayak gini nih komunikasi sama dokternya ya. Oh, enggak tolong dong, saya sudah menunggu sekian tahun, tolong dong ya. Kadang yang kasus terakhir itu ya, saya nggak tahu kasus selanjutnya apa. Dokternya itu memberikan izin dengan syarat ABCD dan sebagainya. Nah ternyata di donor dan itu lebih sangkut Bu. Nah, sirosis hipatis, kemudian TB MDR itu penyakit TBC yang dia resisten atau obat-obat TBC yang standar itu sudah tidak mempan, itu dia nggak boleh sama sekali naik haji sampai dia sembuh. Kemudian schizofren atau psikosis, orang ini ODGJ, itu secara istitoah kesehatan akalnya pun juga tidak layak untuk pindah haji ini. HIV/AIDS yang sudah tobat gimana Bu? Ya, ini nggak boleh, tetap nggak boleh. Atau HIV/AIDS sudah diobati bagaimana? Nanti tentu itu butuh komunikasi dengan dokter. Biasanya kalau susah-susah itu dari puskesmas sudah dirujuk ke dokter spesialis, nanti dokter spesialisnya yang akan mengkomunikasikan dengan dinas kesehatan. HIV/AIDS sudah diobati Bu, sudah kadarnya virus itu sudah minimal bisa tidak apa enggak. Ini nanti tergantung dari dokter spesialis dan dinas kesehatannya mengkonsultasikan kedua muda. Terus morbus Hansen tahu enggak? Kusta, patek, ya penyakit patek ya, patek itu patek itu morbus Hansen atau kusta. Sekarang nggak ada ya Bu ya, tapi masih ada. Kemudian PPOK itu penyakit paru menaun ya, yang sampai kalau untuk nafas itu sesak banget, untuk jalan sedikit saja sudah sesak, itu juga nggak bisa. Juga tergantung nanti bagaimana dokter itu
kondisinya itu benar-benar aman. Ini kadang-kadang untuk yang kondisi-kondisi perbatasan ini jadi PR-nya para dokter konsultan ya, untuk yang membuat tadinya itu tidak istiqoah itu supaya bisa istiqoah. Kemudian serangan jantung ya dilihat dengan gambar perekam jantung 3 bulan terakhir, kanker ya, kemudian sudah apa istilahnya pikun yang sudah berat itu tidak diperkenankan. Kemudian nilai aktivitas daily life atau aktivitas keseharian ini tidak ya ada nilai 0 pada BAK, BAB ya, atau mobilitas atau toileting atau mungkin ini ya bersih-bersih ya. Ya, dan berpindah atau totalnya kurang dari 60. Jadi dihitung. Jadi kan itu ada penilaian kemandirian dalam beraktivitas itu dinilai. Jangan sampai ada yang benar-benar nak mendingin itu kudu benar-benar tergantung ya. Kudu dituntun, kudu didulang, kudu ini semua tergantung ke orang lain dengan nilai itu kurang dari 60 itu tidak diperkenankan. Ini masih ada beberapa PR katanya, ada PR Bu ini memang habis ini seperti ini masih jadi istilahnya apa ya, dikonsultasikan ke dokter spesialis. Apakah itu nilainya itu masih di bawah 60 atau dinaikkan. Jadi kalau ketergantungan itu kurang istilahnya apa? Tergantung penuh ya, lebih dari 60% itu ya tidak diperkenankan. Tapi biasanya masih jadi abu-abu di lobi-lobi dengan dokter konsultannya. Atau gitu, kemudian berikutnya vaksinasi sampai jam berapa ya Bu ya? Kita kena kehidupan ini kok nggak terasa ya Bu ya? Sampai jam berapa Bu? Vaksinasi, nah vaksinasi yang di sini ada meningitis, kemudian influenza, pneumonia dan COVID. Sudah dijadwalkan vaksin apa dereng? Biasanya kalau dari Aroma itu di vaksinnya di RSI. Waktu itu tahun 2017 kami vaksinnya itu wajib meningitis ya. Yang influenza itu boleh tidak. Kata dia. Meningitis sudah. Oh, alhamdulillah. Pakai siapa ini? Ini kalau yang COVID ya enggak pneumonia. Enggak ya. Sudah semua ya dulu vaksin COVID ya. Mengapa ya ini barangkali ada yang orang bukan halal Honda ini ya saya cuplikan bahwa vaksin meningitis ya ini halal dan vaksin influenza juga halal dari MUI. Jadi jangan khawatir, jangan ragu bahwa vaksin ini adalah halal. Dan itu diwajibkan karena di sana ya memang penyakit meningitis itu ini ya banyak dijumpai di daerah termasuk di sana. Mungkin orang sana sudah kebal dengan meningitis ya karena sudah berinteraksi terus dengan bakterinya jadi bersahabat ya. Tapi orang Indonesia dengan kekebalan tubuh yang berbeda di sana ya yang bakteri itu nempel di orang Arab Saudi ya, misalnya apa beli-beli di pasar itu kan, mungkin dia bisa aja menularkan bakteri itu. Dia tidak sakit, kita malah kena, bisa Bu. Karena dijumpai juga ya penyakit pneumonia ini termasuk paling banyak dirawat. Pneumonia itu dari batuk yang nggak diobat-obati, akhirnya batuk berdahak yang sampai menginfeksi paru-paru. Sehingga memang diarahkan untuk mengapa harus vaksin ya, karena memang mengapa harus vaksin pneumonia dan influenza karena 5 penyakit terbanyak dirawat itu paling tinggi itu adalah pneumonia. Nah ini juga pneumonia masih juara ya. Ya. Jadi pakai masker ya, pakai masker di sana nanti ada di sini. Bapak Ibu sekalian ya, sebelum persiapan sebelum kita haji sudah paham ya. Nah, ini mudah-mudahan tidak ada yang ini ya Bu, tidak ada PR yang belum terselesaikan ya Bapak Ibu sekalian ya. Terus ini sekarang pada tahap berikutnya yaitu naik pesawat. Kemarin sudah diajari peregangan, senam peregangan sudah ada.
tentang peregangan di pesawat. Tindak haji nanti tanggal berapa Bu untuk terbangnya?
berapa suhunya, ya, suhu minimal, rata-rata minimal dan maksimal. Ada bulan Mei ya, berarti antara 27 sampai 40. Nanti kalau sintensinya itu bulannya udah bergeser ke April itu sudah mulai suhunya mulai agak turunnya dingin. Jadi bulan Mei itu masih antara kalau paling dingin 27, paling panas 40 derajat. Ini di Mekah. Kalau di Medina, ya di Medina bulan Mei itu 26 sampai 39. Di Indonesia pernah 39 ya? Pernah. Waktu kemarin itu 39. Ya bagus sekali seperti itu. Ya, sehingga ketika cuacanya panas, ya, yang perlu dengan persiapkan tentu hal-hal yang terkait dengan yang panas, ya. Wah, nah ibu paling komplit kayaknya. Pak Farhan bilang ya, bekal yang paling perlu disiapkan adalah bekal takwa, bahasanya lalu bekal takwa ini. Tapi begitu dengar namanya, oh buat topi, oh buat payung, SKP di tuku apa ya, kalau mana sih ada yang jual ini beli, jual ini beli, nunggu ya kalau koper, karena yang dibawa kebanyakan ya. Makanya sebanyak apapun persiapan kita, yang paling utama adalah persiapan takwa. Kenapa pasrah, alam wis yoben, wis ngene kono dilakoni. Kita sudah siap maksimal, tapi di sana itu kadang-kadang di luar rencana kita. Jadi itu mau pasrah, bismillah, mudah-mudahan diberikan kemudahan nih. Tapi ya seperti itu tidak kemudian kita habiskan orang persiapan apa-apa nih. Nah ini ya tadinya bersama makan bergizi, jangan berlebihan beraktivitas, senam peregangan ya di pesawat terutama. Kemudian periksa kesehatan teratur, gunakan payung ketika ada di pondokan, di luar pondokan ya, atau topi, semprotkan spray wajah. Dapat dulu waktu 2017 dapat dari Kementerian Kesehatan semprotan ini sak botol infus kan Bu, isinya air zam-zam ya Bu. Wes pokoknya anggar panas sidik semprot, jadi biar mukanya itu enggak terbakar. Karena kan panas dan kering misalnya. Semprotannya kurang semprot cilik yang juga agak kecil ya. Ini dari Kementerian Kesehatan sak botol infus ya. Kurang tahu ini yang kemarin-kemarin seperti apa, tapi 2017 itu dapat ya pakai itu zam-zam, diisi zam-zam untuk semprotkan. Ada juga yang pakai apa yang elektrik yang disemprotkan itu, ada itu ya, buku yang suka ini skincarean apa Bu? Ya itu ada itu apa itu kan, ada warna-warni keluar, jika keluar oh itu namanya alat itu ya. Ternyata ada yang bawa juga Bu. Kemudian minum air putih atau zam-zam sering mungkin. Tadi kan setiap 15 menit 3 teguk ini. Pilih air zam-zam yang tidak dingin ya. Pilih air zam-zam yang tidak dingin. Kalau adanya dingin ya kan dengan tampung bawa ke mata. Biasanya itu di mata botol-botol air mineral yang dari sana kan banyak yang pasang. Indonesia itu kreatif ya. Botol-botol kosong itu diisi untuk ngasuh air zam-zam ya Bu. Didiamkan di, kadang kan dapatnya dingin ya, dibawa ke hotel ke mata, terus bawa yang sudah bawa yang tidak dingin. Jadi ketika selesai tawaf yang diunjuk itu air zam-zam yang tidak dingin ya. Jaga kesehatan, benar-benar dijaga ya. Waktu itu saya kepengen banget ada orang jualan jus ya. Wah enak banget kayaknya panas-panas minum jus ya. Soalnya saya Bu dokter ngomong BS itu coba. Jadi saya kepengen banget minum jus tapi tidak dilakukan karena benar-benar jaga supaya tidak batuk, meskipun dia batuk dan kumannya di sana itu ya bukan seperti sini, kumannya ya baik kuman, itu tadi Ibu harus pakai antibiotiknya.
Ya, terus gunakan masker. Ya, gunakan masker karena kita jaga tadi pneumonia, ya, meningitis, gitu kan. Ya, sudah vaksin atau kita nggak kabar. Kita vaksin itu kita punya kekebalan, misal, tapi bisa aja kita ketular, tapi dengan istilahnya keparahan yang tidak berat. Ya, kok hapus vaksin, kok kamu masker, tidak seperti itu. Berarti kan kita menjatuhkan diri kita sendiri kepada ini ya, keburukan ya. Harus pakai masker, keluar pakai masker, pakai payung atau pakai topi, ibu pakai topi itu ya yang cantik-cantik gitu ya. Pakai kacamata hitam ya, terus habis itu selfie ya. Ya, terus jangan lupa bawa sandal. Biasanya ini terjadi pada pertama kali sholat duhur di sana. Sampai di hotel kan belum ke ini ya, Masjidil Haram, sholat duhurnya kan di masjid terdekat hotel. Udah kan dilepas aja sandalnya gitu kan. Habis masuk pulang sandal kundi gitu ya. Sandalnya hilang atau ketukar atau lupa naruh. Habis itu nekat ya pulang itu nggak pakai sandal, jalan kaki ya, tak kroso ya. Habis itu malamnya kakiku kok aku luka bakar karena coba aku 2 derajat bawahnya aspal atau bawahnya ini ya plesteran gitu ya, terbakar Bu. Jadi dan pertama luar biasa itu ya, sandal begitu lepas masukkan kresek, masukkan tas. Sudah di tas itu ya ada air zam-zam, ada kurma, ada kresek-kreseknya tas, ada payung, ada buah segala macam ini ya, skincare ya. Itu udah di tas itu ada kemana-mana. Wah, ini mau jangka panjang berarti bekalnya ditambah ya. Mungkin nasi beli tadi pagi ya untuk makan nanti siang di sana. Si Toto itu balik itu. Jadi di tas itu udah macam-macam. Alas kaki dan plastik. Itu dari awal. Di sini aku mau latihan ya. Lepasin atau karena yang pertama kali itu banyak yang lupa beberapa kresek, berarti sandal hilang. Kemudian ya hindari kontak langsung dengan unta, foto bersama unta tanpa masker ya. Nanti untanya batuk atau batuk ya. Nah, untuk estetik ya, mau foto sama unta. Estetik berjarak ketok ya, emang ya. Nah ternyata malah ketularan. Kemudian ya, untuk ibu yang masih usia subur nanti kita bahas itu. Jangan membuang, jangan menahan kebelet pipis itu atau jangan sampai ditahan karena kan resiko apa Bu? Itu akan ada infeksi, kemudian bisa juga akan ada endapan batu di kandungan kencing gitu ya. Jangan menahan kencing. Nah, ya. Terus ya hindari ya, tidak merokok. Ibu-ibu ada yang merokok ya, di konten-konten itu kan banyak juga ibu-ibu yang merokok. Dan ya, kemudian tahalul yang sehat dan aman, pakai gunting cukur garuk sendiri karena kita tidak tahu ya, kumpul banyak orang apakah dia punya infeksi apa, nanti lalai cukur garuk macam-macam, itu ada darahnya, itu kan juga resiko. Lagi biasanya mau garuk mesin ini bukan apa garuk listrik kan. Kemudian sering membaca doa-doa untuk kesehatan dan keselamatan. Sebagus apapun ikhtiar kita, ya kita tetap ya tawakal kepada Allah, serahkan sepenuhnya kepada Allah. Kemudian ini 6 langkah cuci tangan ya. Nanti minta diajari Bu Fadil sama Bu Bidan ya. Cuci tangan sama Bu Bidan, Bu Fadila bukan orang kesehatan tapi gara-gara ke rumah sakit dipaksa harus bisa cuci tangan 6 langkah. Karena Bu, Bapak Ibu, kalau cuci tangan biasa itu kadang-kadang ada ujung jari, sela-sela jari itu yang tidak kena sabun, jadi bersihnya kurang. Ya. Nanti di
silakan keluar. Ya, boleh ya Pak ya. Ya, tapi ini tidak saru ya. Ini untuk kebaikan kita semua. Bagaimana hukumnya mengatur haid gitu kan? Kalau sebetulnya kan yang nggak boleh kondisi haid itu kan hanya pada waktu yang lain itu boleh kondisi. Cuma kadang-kadang wis ngenteni pirang-pirang tahun bayar orang kok anaknya ngono kok mele ya. Ya Allah ya. Sebetulnya kalau istilah kita pasrah ya memang sama Allah juga seperti ini ya. Tapi itu masing-masing keputusan masing-masing. Tapi secara ya kesepakatan para ulama ini saya tak screenshotkan pendapat para ulama mazhab itu Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki dan lainnya bahwa bagi wanita haid atau nifas itu boleh diperkenankan untuk menunda atau menghentikan darah haid atau nifas. Ya boleh Babil sudah tak. Ini dari materi teman TKHI dapat ini. Jadi pendapat para ulama mazhab itu boleh. Halo? Asal Bu tidak menimbulkan madarat untuk kita. Kalau kita ternyata punya penyakit yang ketika kita minum obat pengatur haid itu justru efek sampingnya itu lebih buruk, sebaiknya ya pilih jangan. Yang penting pada waktu harus tawaf itu panjangnya bisa kondisi susah. Nah caranya ya Bu, ya bisa dilakukan pengaturan pola haid ada dua, menunda dan memajukan. Tapi yang menunda, yang memajukan ini jarang. Yang sering dilakukan adalah menunda atau memundurkan haid. Nah, paling gampang ya, yaitu menunda haid paling gampang caranya itu dengan pil KB. Dengan pil KB diminumnya itu hari kelima siklus haid atau paling lambat 14 hari ke-14 atau 14 hari sebelum siklus haid yang berikutnya, dan baru dihentikan kurang lebih 3 hari menjelang siklus haid yang diinginkan. Ya, jadi kalau orang menstruasi itu kan pertama hormon naik kan, begitu hormonnya itu turun, habis itu darah keluar. Jadi kalau penjenengan mau menunda haid itu tidak dombe baru tunjuk gitu terus. Ini agak lama Bu, kalau PKP itu hari ke-4 sampai panjenengan mau men itu harus minum pil tadi. Ya, bisa juga mau asal itu dengan memajukan haid ini jarang digunakan. Bisa juga menggunakan cara yang lain dengan Primolut atau dengan suntik KB 3 bulan. Yang Primolut ini diminum 3 tablet ya. Ini hanya efektif 14 hari. Minumnya harus banyak. Kemudian ya bisa risiko ada spotting juga. Dan untuk Primolut ini Bu bisa pakai BPJS. Kemarin saya ditanya teman di rumah sakit itu, panjangan periksakan dokter kandungan nanti akan diresepkan 3 kali. Jadi dengan diresepi 1 minggu, minta tambahan resep 3 kali ya. 1 minggu lagi, 1 minggu jadi dapatnya 21. Bisa minta rujukan ke dokter kandungan. Ya. Atau pakai suntik KB 3 bulan. Dengan catatan yang suntik KB 3 bulan itu untuk yang sudah biasa pakai suntik KB 1 tahun itu sudah pakai suntik KB 3 bulan. Nah, mau tindak haji pakai suntik KB 3 bulan ini dapat mengatur menstruasinya. Tapi kalau tiba-tiba mau haji kemudian pakai suntik KB 3 bulan ya nggak bisa, malah justru nanti gangguan. Gitu nih. Ya, sarannya ya mendingan konsultasi ya. Kemudian minum obat sesuai dengan anjuran dokter. Nah, ini saya 2011 masih langsing ya, saya langsing.
bareng teman-teman di Toilet, jangan lupa ke Toilet beli anggur ya, jangan sampai aduh beli anggur waktu itu ditawar dan dapatannya ditinggal ibu pada ya Allah anggur Toilet mau dibelikan jadi. Apa nih Bapak Ibu sekalian, sekian dari kami. Oke, ada yang lupa. Bapak Ibu yang biasa minum obat rutin, obat kronis, ini bisa diresepkan di rumah sakit itu lebih dari 1 bulan. Kontrol terakhir sebelum tindak haji panjenengan bawa fotokopi KTP, bukti pelunasan haji, dan rujukan yang masih berlaku. Minta obat lebih dari 1 bulan, nanti sama dokter akan diresepkan. Supaya ketika tindak haji itu jangan sampai kehabisan obat. Makanya bisa dijamin BPJS. Oke. Ya, sekian dari kami. Mudah-mudahan masih ada waktu untuk tanya jawab. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ibu Dokter yang telah menyampaikan materi persiapan kesehatan calon haji. Tadi saya mendengarkan ada salah satu kalimat bahwa diingat hablu minallah dan hablu minan nas yang sangat diperhatikan di sana. Kalau hablu minallah